Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Dengan konsep baju yang wadidaw dan kok gue berdiri kayak gini padahal ada kursinya tinggi banget cuy. Capek gue. Dulu gue kayak gini aja ya. Yang penting kan gue nyaman dan Anda nyaman gitu. Oke, kita akan berbicara seputar persoalan ya. Ya apalagi kalau ketemu sama gua. Wait. Kali ini kita akan berbicara bagaimana hukum suami atau istri yang menghisap kemaluan pasangannya. Enggak, gue pikirin kenapa bahasnya menghisap gitu loh. Menghisap itu kan kayak misalkan, sorry nih, rokok nih. Jadi lu ada proses atau menghisap udara gitu kan, lu ada proses kayak gitu kan. Ada yang lu tarik gitu. Nih menghisap kemaluan. Aduh, gimana ini? Menghisap kemaluan pasangan lu kayak gitu. Aduh. Ada yang miss di sini, ada yang miss. Ya itu dia lah ya, intinya lu paham semua kan ya. Jadi intinya adalah bagaimana hukum suami atau istri yang apa sih istilah medisnya itu, oral ya, yang melakukan oral terhadap pasangannya. Dalam Islam itu bagaimana? Dalam kitab Tarsy al-Mustafidin ala Syarhi Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Alawi As-Saqaf, di situ disebutkan bahwasanya seyogianya ya seorang suami ya itu jangan langsung gitu, ketika melakukan hubungan seksual, karena tidak sama seperti Anda wahai para kaum lelaki ya, perempuan itu dia naiknya itu agak lambat, sehingga agar kemudian frekuensinya ini setara, jadi laki-lakinya naik dan perempuannya juga naik ya, sangat dianjurkan sekali untuk melakukan pemanasan atau foreplay terlebih dahulu. Jadi jangan langsung menikmati hidangan utamanya, tetapi nikmati dulu makanan-makanan pembukanya. Nah, di situ disebutkan diantaranya triknya itu adalah dengan kublah, ya, berciuman. Kemudian di situ juga disebutkan wamasul bidri. Dan kalau di bahasa Indonesia kan itu menyesap klitorisnya, ya. Boba dia bilang. Bisa-bisanya sih lu nyamain itu kayak boba gitu loh. Mirip dengan bobanya tuh dari mana gitu loh. Tahu dia. Ya jadi ya itulah ya jadi menyesap klitorisnya gitu ya. Karena menurut medis pun ya, klitoris itu kan organ perempuan yang paling sensitif di antara area kewanitaan lainnya. Nah, sehingga dari situ bisa kita pahami bahwasanya oral seks ini hukumnya itu adalah boleh-boleh saja, baik dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami. Namun demikian, ada beberapa hal yang mesti ya kita perhatikan dalam hari ini. Nah, yang pertama adalah di dalam Al-Quran dinyatakan wa ashiruhunna bil ma'rufi. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
Dalam arti begini, kalau misalkan ternyata ketika diajak atau diminta untuk melakukan oral seks, ya, istri Anda tidak berkenan, ya Anda tentu saja tidak boleh memaksanya begitu. Bukan hanya oral seks ya, tetapi misalkan gaya-gaya atau variasi-variasi bercinta yang lainnya, kalau misalkan ini ternyata tidak sesuai dengan pasangan Anda, ya jangan dilakukan ya sebelum Anda mengkomunikasikannya dengan baik antara Anda dengan pasangan Anda. Itu yang pertama. Jadi komunikasi terlebih dahulu ya sebelum melakukan hal tersebut. Jadi tidak boleh ada paksaan di antara keduanya. Dan yang kedua, faktor kesehatan. Jadi perlu diingat bahwasanya oral seks ya itu ada sedikit bahayanya dalam kesehatan ya. Jadi kalau misalkan dilakukan dengan cara yang jorok, misalkan dengan cara yang tidak baik, maka ini akan bisa menyebabkan transfer kuman dari kemaluan ke mulut Anda, dan ini bisa menyebabkan sariawan ataupun penyakit-penyakit mulut dan kelamin lainnya. Nah, maka kebersihan perlu dijaga dalam hal ini. Selain kebersihan, Anda juga harus menjaga jangan sampai Anda mengkonsumsi najis. Maksudnya begini, ya. Ketika Anda melakukan oral seks, tentu di situ ya, pasangan Anda akan mengeluarkan cairan wadi dan madi. Wadi dan madi yang dimaksud di situ itu adalah cairan semacam pelumas yang biasanya keluar ketika seseorang itu hasratnya timbul. Nah, cairan itu najis. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa kemudian Anda tidak menelan cairan-cairan semacam itu. Ya, jadi kesimpulannya, oral seks itu boleh-boleh saja, tetapi perlu ya diingat tentang dua hal tadi, dari persoalan kebersihannya dan dari persoalan ya Anda harus menjaganya agar jangan sampai terkena najis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.